Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung sampai sekarang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas masih terkait bahasa Indonesia dan budaya-budaya yang lain ya. Faktor-faktor yang lain yang sampai sekarang Malaysia itu masih iri saja ya. Malaysia makin ketar-ketir dengan Indonesia. Ya, kita tahu dari segi bahasa ya, dari segi bahasa itu Malaysia itu ingin sekali memelayukan ya, ingin sekali bahasa bahasa mereka juga diakui oleh atau digunakan oleh bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ya, yang tentunya pemerintah negara Indonesia itu tidak mau karena kita juga sudah memiliki bahasa resmi ya, yaitu bahasa Indonesia yang tentunya juga bahasa Indonesia itu kalau dibandingkan dengan bahasa Melayu, bahasa-bahasa yang digunakan atau bahasa resmi negara Malaysia itu jauh kita jauh diunggulkan ya dari bahasa Melayu. Budaya-budaya yang lain ya. Mungkin Malaysia itu kurang akan budaya yang mereka sendiri. Sehingga mereka ada saja ya, mereka ya sempat mencuri ya budaya-budaya negara kita banyak sekali ya, dari kesenian, masakan, dan yang lain ya. Ada juga salah satu profesor atau salah satu komika kalau nggak salah, itu juga menyebutkan kalau melabeli negara Malaysia itu adalah negara pencuri ya, atau negara yang suka mencuri ya. Dari budaya ya, dari mereka itu suka iri. Pokoknya dengan apa yang kita miliki ya, negara Indonesia, dengan kemajuan negara Indonesia itu mereka itu suka iri ya. Mungkin dan sekarang yang kita tahu dari olahraga ya, dari olahraga sepak bola saja yang kita tahu negara Indonesia itu sekarang sudah mulai menuju zaman keemasan untuk sepak bola ya. Itu Malaysia juga iri. Kita juga bisa sekarang untuk levelnya juga sudah meningkat jauh dengan Malaysia tentunya, Thailand dan negara-negara yang di Asia Tenggara. Kalau waktu sekarang itu kalau kita bandingkan kalau Indonesia itu kalau dengan Asia Tenggara dari segi olahraga khususnya sepak bola itu sudah tidak level sekarang ya. Makanya Malaysia itu ya tetap saja masih iri. Ya itu tadi dari budaya, kesenian, kuliner atau masakan, ya, bahasa, olahraga dan sebagainya. Begitulah, kaum Melayu Malaysia umumnya hidup dalam bayang-bayang Indonesia. Sebagian mereka menganggap Indonesia sebagai pesaing Malaysia. Hal ini tak bisa dilepaskan dari faktor sejarah, yakni bagaimana Malaysia mendapatkan kemerdekaan. Malaysia jelas pengkhianat Nusantara. Malaysia mendapat kemerdekaan dari Inggris, dan tak sudi berjuang bersama-sama Indonesia untuk mengusir penjajah. Kaum Melayu Malaysia memilih berlindung pada British. Justru karena jadi pengkhianat Nusantara itulah, kaum Melayu Malaysia secara psikologis ingin membuktikan bahwa negaranya lebih hebat dibanding Indonesia dalam segala hal. Masalahnya, mimpi seperti itu jelas tidak mungkin karena Malaysia adalah negara kecil. Seharusnya Malaysia menjadi diri sendiri, mengembangkan potensi Malaysia sendiri sebagai negara kecil. Kalau Malaysia terobsesi menjadi bangsa besar seperti Indonesia jelas tidak mungkin. Obsesi ingin jadi bangsa besar tersebut tampak sekali ketika mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu.
Kaum Melayu Malaysia membayangkan diri mereka sebagai bangsa besar sekaligus hebat. Padahal jumlah penduduknya kecil. Seharusnya, Malaysia berani menjadi diri sendiri tanpa hidup dalam bayang-bayang Indonesia. Mau pakai bahasa Melayu dialek Johor, dialek Kelantan, atau bahasa Melayu Rojak, terserah. Mau pakai bahasa Inggris, Mandarin, Tamil, Arab, atau bahasa Bangladesh juga boleh saja. Tapi jangan ganggu bahasa Indonesia. Jangan usik konsep bangsa Indonesia. Begitu juga dalam urusan budaya. Silakan Malaysia mengembangkan budaya sendiri, tanpa harus selalu mengaitkan dengan budaya di wilayah Indonesia. Bahkan obsesi Malaysia untuk menandingi Indonesia juga terlihat dalam bidang musik dan olahraga. Kaum Melayu Malaysia lupa bahwa mereka tidak bisa menandingi Indonesia dalam semua hal, karena jumlah penduduk Indonesia amat besar. Bagi negara Indonesia untuk membiayai perhelatan sepak bola U17 tidaklah masalah. Apalagi, sebelumnya Indonesia memang sudah bersiap mengadakan Piala Dunia U20 yang akhirnya gagal. Penduduk Indonesia pun besar sehingga potensi penontonnya juga banyak. Duit untuk mengadakan kegiatan tersebut juga tidak seberapa dibanding dengan total anggaran negara. Itulah keuntungan sebagai bangsa dan negara besar dengan populasi yang besar pula. Semua bakat anak-anak Indonesia di bidang seni, musik, budaya, olahraga, akhirnya akan dinikmati oleh ratusan juta orang. Mereka kemungkinan akan mendapat imbalan yang jauh lebih besar. Seorang artis terkenal di Indonesia bisa menggelar konser dari Sabang hingga Merauke. Otomatis pendapatannya besar sekali. Hal ini akan menjadi pemicu bagi anak-anak Indonesia untuk bangkit dan terus berkarya. Dalam dunia bisnis dan industri di Indonesia juga memiliki logika yang sama. Sekali pengusaha menciptakan sebuah produk atau jasa yang hebat dan kompetitif, maka produk itu akan bisa dijual ke ratusan juta penduduk Indonesia. Sekali lagi, itulah keuntungan sebagai bangsa dan negara yang besar. Jadi, kaum Melayu Malaysia seharusnya tidak terus-menerus berusaha menandingi Indonesia. Karena Malaysia tentu tidak bisa mengalahkan Indonesia dalam semua hal. Tidak ada gunanya kaum Melayu Malaysia selalu cemburu terhadap bangsa Indonesia. Karena dulu, Melayu Malaysia telah memilih jalan berbeda dengan memuja penjajah. Selanjutnya, marilah kita simak video reaksi berikut ini. Ya, kita sebagai pemuda Indonesia, penerus bangsa, tentunya kita satukan, ya, kita rapatkan barisan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI, ya, karena tentunya NKRI adalah harga mati yang tidak seenaknya negara asing atau negara tetangga itu menjajah, ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Ya, mungkin itu teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah referensi untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.